Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Asbahna wa asbahal mulku lillah alhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur wa asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita pada pagi hari ini, insyaallah, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada ketua kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan semua umatnya yang setia untuk ittiba di jalannya. Allahumma amin. Baik, para bunda yang saya cintai karena Allah, untuk pagi ini kita memulai kajian Toharoh. Untuk taharoh kita ambil bersuci ya. Maaf mungkin jadwalnya masih agak tertukar-tukar ya. Masih awal, masih adaptasi jadwal ini. Untuk toharoh ya, kata toharoh ini artinya adalah bersuci. Kalau bersuci itu ini memang apa ya, khas gitu ya. Bersuci ini khas dalam artian mendapat perhatian di dalam agama kita. Beda dengan agama-agama yang lain gitu ya. Di agama-agama yang lain, di kitab-kitab mereka itu tidak ada bab tentang toharoh, bab tentang bersuci ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kotor dan joroknya agama-agama selain Islam itu ya. Karena di agama mereka tidak ada aturan, tidak ada etika ya, tidak ada ya apa ya, syarat gitu ya tentang bersuci. Sementara dalam Islam bersuci ini menjadi perhatian karena salah satunya kalau kita mau beribadah kepada Allah, maka syarat sahnya supaya ibadah kita diterima oleh Allah, khususnya ibadah sholat, adalah kita harus melakukan toharoh ya, harus bersuci yang disebut dengan berwudu. Jadi ini salah satu kelebihan ya. Kalau kita mencari salah satu kelebihan agama Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain, itu adalah bahwa dalam Islam ada bersuci dan di dalam agama-agama yang lain tidak ada bersuci ya. Kita bisa bayangkan tuh ya, bagaimana kalau kita habis buang air besar, buang air kecil ya, kita diatur ya. Perempuan setelah haid ya, bersih dari haid, mandi junub dan lain sebagainya, itu diatur dalam Islam ya. Sementara kalau di agama-agama yang lain tidak ada. Subhanallah, berarti agama kita ini betul-betul agama yang sempurna ya. Dalam hal bersuci saja menjadi perhatian. Nah, untuk bersuci, Mbak Umi, ini materinya sudah dikirim sama Ustazah Titis. Belum, Ustazah. Oh gitu ya. Jadi tidak bisa di share ya di layar ya. Pak, tadi maksudnya ke sana. Enggak apa-apa. Oh iya ya, boleh. Maaf. Ya boleh. Ya enggak apa-apa. Langsung nanti berarti keluar lewat sana. Baik. Maaf. Bersuci ya. Ya. Mbak Umi sambil mungkin minta Ustazah Titis, nggak apa-apa, nanti saya dibantu materinya di share di situ ya. Bersuci ini, saya fokus pada bersuci dari apa itu ya. Jadi bersuci ini yang pertama adalah bersuci dari najis, yang kedua adalah bersuci dari hadas. Ini umat fillah, para bunda, sama maaf ya, saya sambil di jalan. Kalau bersuci dari najis itu bagaimana caranya? Kalau kita bersuci dari najis itu berarti kita harus menghilangkan najis itu. Bersuci dari najis berarti kita harus menghilangkan najis itu. Contoh, misalkan kaki kita kena air kencing,
maka bersucinya adalah air kencing itu harus kita hilangkan dari kaki kita. Dengan cara apa? Dengan cara dibasuh dengan air. Kalau dilap aja bagaimana? Misalkan silakan dilap gitu ya, tapi setelah itu kita siram dengan air. Karena bersuci kita pada dasarnya itu adalah menggunakan air. Kecuali nanti pada kondisi-kondisi tertentu, pada kondisi-kondisi darurat, di mana kita tidak bisa mendapatkan air, maka dibolehkan bersuci itu tidak menggunakan air. Tapi selama air itu masih ada di sekitar kita, maka kita wajib menggunakan air ya. Nah, air itu bukan berarti airnya tidak ada di sekitar kita, maksudnya pam di rumah kita mati gitu ya, terus kita mengatakan di rumah kita tidak ada air, enggak ya. Kalau di perumahan sebelah masih ada, di samping kita masih ada, itu berarti dianggap masih ada ya. Kecuali kalau paceklik musim kering panjang tidak ada air di mana-mana, itu baru diizinkan untuk tayamum ya, atau mengusap ya. Nah, selama masih ada air ya di sekitar kita, itu kita diwajibkan bersuci dengan menggunakan air. Begitu ya cara bersuci dari najis ya. Jadi najis ini apa sih? Najis itu lebih kepada bendanya ya. Jadi air kencing, kotoran manusia, nah ini dikatakan najis. Jadi kalau kita mengeluarkan air kencing, maka air kencing itu harus dibersihkan sampai bersih ya, sampai dinyatakan kita sudah tidak ada lagi najis di tubuh kita ya, di sekitar mungkin kena tangan, mungkin kena kaki dan seterusnya. Begitu pula misalkan kita membersihkan najis, nanti ya. Kalau misalkan ada anak kita ya, habis anak kecil, baby, ya BAB gitu ya, maka harus dibersihkan dulu, terserah bagaimana caranya dia. Yang penting kita memastikan bersih. Nah, terakhirnya itu, nah itu kita dengan air. Kalau mungkin masih bayi, bolehlah lap kita kasih basah gitu ya. Nah, sambil kita sekat dikit-dikit gitu ya, supaya kita bisa memastikan bahwa kotoran anak kita itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Itu mungkin kalau kita ditanya seberapa sih dianggap itu suci cara membersihkannya gitu ya. Nah, kalau kita ya pakai logika kita, pakai pikiran kita, pakai penglihatan kita ya, kita sudah bisa memastikan semuanya sudah bersih gitu ya. Jadi nggak perlu saya coba ambil mikroskop gitu ya, dilihat apa betul ini sudah bersih, nggak perlu seperti itu ya. Jadi kalau sudah ya bersih ya, kalau tidak yakin coba lihat di sebelah kita, coba saya lihat gitu ya, ini sudah bersih betul gitu, belum ya. Nah, kalau sudah ya sudah, dianggap sudah ya. Adinu yusr ya, agama itu sebenarnya memudahkan bagi kita ya, tidak menyuruh kita susah-susah gitu ya. Ini harus dilihat nih sama mikroskop sudah bersih apa belum, nggak perlu seperti itu. Nah, ini contoh ya. Jadi yang najis itu caranya adalah dengan menghilangkan benda najis tersebut gitu ya. Jadi misal saya sudah berwudu nih, saya sudah selesai berwudu, kemudian ternyata di tengah-tengah, misal nih saya dari kamar mandi ya, saya mau ke musola, ternyata di tengah-tengah itu saya keluar dari kamar mandi, jarak antara kamar mandi sama musola agak jauh. Di tengah-tengah itu ada air kencing ya, air kencing, misalkan punya bayi, ada anak kecil ya, barusan kencing di situ. Nah, saya nggak ngerti, saya lewati sama kaki saya gitu ya. Setelah itu saya, loh apa ini basah gitu ya, ternyata air kencing. Karena saya tahu bahwa yang kena kaki saya itu adalah air kencing, saya harus membersihkan kaki saya yang kena air kencing ini. Tapi saya tidak perlu melakukan wudhu ulang. Jadi wudhu saya dianggap sah. Itu dianggap sah, tapi saya hanya punya kewajiban untuk membersihkan kaki saya yang menginjak air kencing. Ketika saya sudah bisa memastikan bahwa dengan menyiram kaki saya ini 3 kali gitu ya, dan saya sudah bisa memastikan bahwa tidak ada lagi air kencing yang nempel di kaki saya, berarti saya sudah bersih. Itu wudhu yang saya lakukan tidak batal ya. Saya masih punya wudhu, baru kemudian saya mengerjakan sholat.
gitu ya, menghilangkan benda najis. Nah ini ya. Nah sekarang hadas ya. Kalau najis itu bendanya ya, tapi kalau hadas itu lebih pada orangnya ya. Contoh ya. Nah ini hadas itu kan ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar ya. Ada hadas kecil, ada hadas besar ya. Kalau hadas kecil, cara membersihkannya kita dengan cara berwudu. Kalau hadas besar, membersihkannya dengan cara mandi besar. Nah, ya bisa dilihat ya. Kalau hadas kecil itu apa saja? Hadas kecil itu adalah saya sudah berwudu, kemudian saya batal karena saya keluar angin atau kentut ya. Itu berarti saya hadas kecil. Maka caranya bagaimana? Caranya adalah saya harus melakukan wudu ulang ya, saya harus berwudu ya. Kemudian hadas kecil juga maaf ya, sudah berwudu ya. Kemudian tangan memegang kemaluan ya, tanpa ada apa ya, tanpa ada halangan, tanpa ada yang menghalangi gitu ya. Nah itu sebagian ulama kan mengatakan batal itu ya. Maka saya wudu saya itu batal, tapi saya berhadas kecil ya. Maka yang harus saya lakukan adalah saya berwudu lagi. Gitu. Nah, kalau yang hadas besar itu adalah satu, misalkan perempuan yang bersih dari haid, itu dikatakan dia berhadas besar. Perempuan yang bersih atau selesai masa nifasnya, ya, habis melahirkan setelah 30 hari atau 36 hari atau 40, masing-masing perempuan kan tidak sama bernifas ini ya. Nah, itu setelahnya maka dia harus mandi besar karena dia berhadas besar ya. Atau suami istri habis junub malamnya ya dalam keadaan junub, nah itu wajib mandi besar juga. Ini namanya berhadas besar ya. Makanya larangan yang berhadas besar itu biasanya hampir-hampir sama ya. Tidak boleh tinggal di dalam masjid ya, ya semua itu bagi perempuan yang sedang haid, orang yang sedang dalam keadaan junub, perempuan yang dalam keadaan nifas itu ya, karena dikatakan semuanya hadas besar. Nah, untuk orang-orang yang berhadas besar ini cara bersucinya adalah dengan cara orang yang berhadas besar ini cara bersucinya adalah dengan cara mandi besar. Bersucinya dengan cara mandi besar. Beda dengan hadas kecil ya. Kalau hadas kecil cukup berwudu ya, ringan ya. Tapi kalau hadas besar itu harus mandi besar. Jika kita tidak menemukan air ya, kan kita itu bersuci itu wajib menggunakan air pada dasarnya, pada awalnya ya. Nah, ketika sudah tidak menemukan air lagi ya, atau karena kita sakit keras gitu ya, sakit yang menyebabkan kalau kita menggunakan air sakit kita semakin parah gitu ya, maka itu baru dibolehkan bertayamum ya. Jadi tayamum ini solusi terakhir gitu ya, tidak boleh langsung saya tayamum aja, saya tadi batal saya tayamum aja gitu ya, karena males di kamar mandi ya, kalau kadang sudah mager gitu nggak mau jalan, nggak ini, akhirnya tayamum aja, enggak ya. Tayamum itu adalah pintu terakhir ya, setelah kondisi tidak ada air. Kemudian yang kedua kita sakit, di mana dengan sakit itu kita tidak boleh menggunakan air, karena dengan menggunakan air sakit kita semakin panas ya, semakin berbahaya, panasnya semakin tinggi. Nah, itu baru dibolehkan untuk tayamum ya. Cara tayamumnya bagaimana? Cara tayamumnya baik hadas kecil maupun hadas besar, cara tayamumnya sama gitu ya. Jadi bukan hadas besar terus mandi pakai debu gitu, enggak ya. Mandi besarnya pakai debu enggak. Jadi cara tayamumnya itu sama ya. Dimana cara tayamum ini dengan cara menepuk ya, menepuk telapak ya, dua telapak tangan ditepukkan ke permukaan bumi ya. Permukaan bumi itu pasti ada debunya gitu ya. Jadi tidak harus kita mencari tanah lapang yang ada pasirnya, yang ada debunya, enggak ya. Di pakaian kita, di jilbab kita gitu ya, itu pasti ada ya. Di tas kita itu pasti ada. Kayak saya nih, saya perjalanan nih di mobil di belakang saya ya. Nah ini
Semuanya bisa ya. Tempelkan, boleh mau ditiup dulu, kemudian kita usapkan di muka rata, baru kemudian telapak tangan. Atau setelah ditempelkan ke atas permukaan bumi dua-duanya gitu ya, kita usap dua telapak tangan kita ya, kanan kemudian kiri, baru kemudian ke muka secara menyeluruh ya. Kalau ini nanti mungkin kita akan bahas di bab tayamum ya, karena mungkin ada yang bertanya kenapa tidak sampai siku ya, kok hanya sampai pergelangan ini ya, sampai pergelangan tangan aja mengusapnya ya, karena di situ ada lafadz min yang artinya tabidiyah ya. Oke, ini ya. Nah, kalau hadas kecil berwudhu ya, sudah jelas ya. Kalau batal lagi berwudhu, terus berwudhu ya, tidak bisa berubah menjadi mani besar ya, walaupun hadas kecilnya berulang-ulang. Tapi kalau hadas besar, wajib mani besar, tidak boleh diganti dengan berwudhu. Saya nggak mau mandi saya males, saya akan berwudhu aja 3 kali, tidak bisa menggantikan ya. Jadi ketentuan ini hadas kecil berwudhu, hadas besar dengan cara mandi besar ya, tidak bisa dirubah, kecuali dia boleh tidak mandi besar ya, dalam kondisi tadi ya, tidak ada air sama sekali, atau kondisi fisiknya sakit, dimana kalau menggunakan air sakitnya bertambah keras atau bertambah parah. Oke, next. Nah, sekarang pada najis yang disepakati ya, najis yang disepakati, saya ambil najis yang disepakati aja ya dulu. Bismillah, saya baca artinya ya. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang tidak memakannya, kecuali kalau makanan itu berupa bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu keluar ya, atau semua itu kotor ya, atau binatang yang disembelih ya, kan atas apa, bukan selain nama Allah gitu. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya ya, terpaksa tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini untuk menunjukkan bahwa ada yang najis disepakati oleh para ulama yang tercantum di sini ya. Salah satunya disebut aja ya. Yang pertama adalah bangkai. Jadi bangkai itu dikatakan adalah najis ya. Bangkai yang dikatakan najis itu berarti di sini najis untuk dimakan juga ya. Najis untuk dimakan. Atau darah yang mengalir atau daging babi ya. Babi sudah jelas ya. Dikatakan rijis itu najis atau kotor atau binatang yang disembelih tanpa nama Allah. Semua binatang yang disembelih tanpa nama Allah itu najis sehingga tidak boleh dimakan ya, haram. Cuma ini penjelasannya panjang lebar ya, sampai nanti pada ikhtilaf maaf antara makanan ini boleh dimakan apa enggak ya di sembelihan orang yang meninggal atau acara-acara yang di situ sebenarnya tidak sesuai dengan tuntunan Allah ya. Tapi saya tidak membahas ini ya. Mungkin saya hanya menggarisbawahi bahwa yang dikatakan najis di sini adalah bangkai. Kemudian darah yang mengalir ya. Kalau orang Jawa itu bilangnya dedeh gitu ya. Dedeh ya. Jadi di pasar-pasar dulu, di desa-desa dulu itu bisa jadi sampai sekarang itu saya yakin masih ada ya. Kalau di tempat penyembelihan, nah darahnya itu dikumpulin ya, dikumpulin kemudian nanti dimasak atau direbus, dikukus apa ya, nanti dipotong-potong itu juga dijual di pasar ya. Orang bilang gurih gitu ya, tapi sebenarnya ini adalah penyakit ya. Dikatakan rijsun, itu kotor ya, sesuatu yang kotor. Jadi karena ya namanya juga darah ya, tempat macam-macam gitu ya. Nah, kemudian di sini daging babi ya, daging babi ya. Jadi ya tidak hanya apa ya, pokoknya babi itu mafhum kul ya, semuanya dari babi itu adalah haram, tidak ada yang bisa kita ambil.
Ya. Oke, saya lanjut aja ya. Najis masih ya. Najis yang disepakati. Oh iya. Di sini sebenarnya titik tekannya itu pada najis yang disepakati. Maaf, pada daging babi ya. Jadi kalau kita sepakat lah ya. Karena gini, pada perkembangannya ada kan gini, ada mafhum ilat gitu ya, dalam kaidah usul fikih itu ada mafhum ilat. Babi itu dikatakan najis, dikatakan haram karena di dalam tubuh babi itu ada cacing pita ya. Ada cacing pita. Nah, teknologi berkembang. Teknologi ini berkembang dan mengupayakan bagaimana supaya cacing pita yang ada di dalam tubuh babi itu tidak ada. Supaya apa? Supaya orang-orang Islam itu ya sama mereka, supaya orang-orang Islam itu mau makan babi ya. Karena ada mafhum tadi ya, dipahami bahwa daging babi itu dikatakan haram karena di dalamnya ada cacing pita. Nah, bagaimana kalau misalkan di dalam binatang babi ini tidak ada cacing pita? Apakah dia tetap haram? Apakah dia tetap najis kan? Itu ya pertanyaannya ya. Nah, kalau babi ini semuanya tetap najis, ada cacing pita ataukah tidak ada cacing pita ya? Dia dipelihara dimanapun ya, oleh siapapun, pokoknya babi ini semua ulama sepakat dia haram plus najis ya. Najis, kita bahas najisnya aja ya. Babi ini najis ya. Nah, kemudian yang kedua yang disepakati najisnya itu adalah daging hewan yang haram untuk dimakan. Daging hewan yang haram untuk dimakan. Ya, daging hewan yang haram untuk dimakan itu tadi ya, bangkai yang tidak disembel bangkai ya. Bangkai itu kan tidak disembelih secara normal ya, karena ya langsung mati gitu aja ya. Nah, ini karena haram kita makan, maka dia menjadi najis. Walaupun bangkai ini berupa sapi, misal. Sapi ini kan awalnya binatang yang halal ya. Tapi karena tidak disembelih, dia sakit kemudian dia mati ya, lah dia menjadi haram untuk kita makan ya. Maka dia secara otomatis ya, nah, tidak boleh ya, walaupun tadinya itu halal tapi akhirnya menjadi haram. Nah, sebentar, ke situ tadi silau nggak kelihatan posisinya. Bisa dipindah. Untuk yang nomor 2, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang ya, kalian daging keledai karena sesungguhnya ia adalah najis. Nah, kalau keledai itu di sini ada nggak ya? Jarang ya Bu ya. Ya, daging hewan yang haram untuk dimakan. Oh iya, saya bicara najis ya, maaf. Hampir sering lupa bicara tentang halal haram. Maaf Bu. Ya, ini keledai ya. Keledai itu karena tidak boleh kita makan, maka secara otomatis ya, maka dia najis. Kemudian yang ketiga adalah air liur anjing. Nah, untuk air liur anjing ini masuk dalam kategori najis yang disepakati ya. Tapi saya sampaikan kalau air liur anjingnya itu najis yang disepakati. Semuanya ulama itu sepakat bahwa air liur anjing itu najis. Tapi nanti tentang bejana yang kena air liur anjing ini yang baru beda pendapat di antara para ulama. Contohnya, jadi kalau ada anjing, kemudian dia menjilat bejana ya. Ketika dia menjilat bejana, semua ulama itu sepakat bahwa air liurnya anjing ini baik menjilat bejana atau tidak menjilat bejana itu najis. Tapi kalau air bejananya boleh kering, boleh basah ya, pokoknya air liurnya itu adalah najis. Nah, nanti kalau misalkan anjing ini menjilat pakaian kita, itu kan secara otomatis karena di situ ada
air liurnya anjing gitu ya, maka pakaian kita pun juga najis. Nanti kalau ada anjing itu masuk ke dalam rumah, intinya adalah pada air liur. Bagaimana cara membersihkannya ini karena khusus ya, maka di sini dicantumkan khusus untuk membersihkan najis dari air liur anjing itu berbeda dengan membersihkan najis dari yang lain. Khusus air liur anjing ini membersihkannya sebanyak 7 kali. Yang pertama atau yang terakhir kita wajib membersihkannya dengan tanah, gosok ya, dengan tanah ya. Ternyata kenapa harus dengan tanah ya? Banyak penelitian terakhir-terakhir ini ternyata di dalam tanah itu memang ada zat-zat ya yang bisa mematikan bakteri-bakteri yang membahayakan itu ya. Insya Allah ya. Mungkin hadis ini disampaikan oleh Rasulullah berabad-abad yang lalu ya. Tapi baru secara ilmu pengetahuan diketahui ya bahwa ternyata di dalam tanah itu ada banyak unsur ya yang memang bisa menghilangkan banyak virus dan bakteri yang membahayakan. Nah, ini ya. Kalau ditanyakan bagaimana cara menggosok dengan tanahnya, ya, itu adalah di tempat yang dijilat oleh anjing. Jadi misalkan baju kita ini dicokot ya, digigit oleh anjing, kemudian baju kita ditarik, diseret-seret ya. Kita kan tahu itu daerah mana yang yang dijilat tadi, yang digigit oleh anjing. Ya sekitar itu aja ya. Itu silahkan dibasuh. Kemudian yang pertamanya misalkan kita ambil tanah, kita gosok-gosok ya, dikucek gitulah pakai tanah. Setelah itu kita basuh 6 kali ya. Jadi yang pertama itu dengan tanah tadi, kemudian kita sirami sebanyak 6 kali. Kalau misalkan begini, saya nggak puas nih kalau 7 kali ya. Ya kalau sudah bersih, kalau belum, bagaimana kalau saya nyiramnya berulang-ulang? Ya monggo ya, tapi minimal dengan 7 kali tadi, yang pertama atau yang terakhir dengan tanah, itu sudah dinyatakan kita sudah bersih dari najis ya. Kalau saya 3 kali, yang pertama dengan tanah, kemudian saya siram lagi 6 kali, kemudian yang kedua yang terakhir dengan tanah ya, jadi 6 kali nggak pakai tanah, yang terakhir pakai tanah, nanti diulang lagi, silakan ya. Tapi yang sebenarnya yang pertama itu sudah sangat cukup ya. Terus apalagi ya Mbak? Lanjut ya. Oh, yang keempat adalah darah haid ya. Darah haid dan darah hewan yang haram dimakan. Tadi tentang darah ya, biasanya di sini. Darah haid ya. Darah haid manusia itu hukumnya najis ya. Jadi siapapun perempuan yang kalau dia haid, maka dia harus menjaga. Jadi ingat ya, yang najis itu adalah darah haidnya, bukan perempuan yang sedang berhaid. Yang haid itu adalah yang najis adalah darah haidnya, bukan perempuan yang sedang haid. Misalkan si A sedang haid ya, yang najis apanya? Ya darah haidnya itu. Apakah si A najis? Enggak ya. Kenapa? Karena innamal musyrikin najas. Di ayat itu sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Jadi yang najis itu orang musyrik, bukan orang Islam. Kalau wanita-wanita muslimah mengeluarkan darah haid, dia tetap enggak najis. Yang najis adalah darah haidnya. Karena di ayat itu innal musyrikina najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu yang najis. Tapi ingat, yang dimaksud dengan ayat ini orang-orang musyrik itu najis juga bukan fisiknya. Yang dimaksud dengan orang-orang musyrik najis itu adalah akidahnya. Akidahnya yang tidak benar itu loh yang sama Allah disebut najis ya. Bukan fisiknya. Kalau kita bilang kamu najis, pas dia marah gitu ya, bisa ngejar-ngejar kita gitu ya, nempelin kita gitu. Kalau secara fisik selama dia tidak memegang benda najis ya enggak najis lah. Tapi kalau misalkan mereka makannya babi, di rumahnya juga ada anjing dan lain sebagainya, ya kita harus menjaga ya. Nggak kumpul sama mereka juga nggak apa-apa ya. Masih banyak teman yang lain yang lebih baik ya, yang lebih terjaga ya. Ini ya, jadi darah haid dan darah hewan yang haram dagingnya. Hewan yang haram dagingnya apa ya? Babi ya, berarti darahnya haram. Kemudian apalagi tadi keledai ya, nah, itu juga ya, berarti darahnya juga maaf, bukan haram, najis ya, najis.
Yang berikutnya adalah kencing dan kotoran manusia. Kencing dan kotoran manusia. Kencing dan kotoran manusia, ya. Jadi kencing manusia, kotoran manusia, semuanya sepakat bahwa ini adalah najis. Dan hewan yang haram dimakan dagingnya. Jadi hewan yang haram dimakan dagingnya, dia juga najis. Nah, khusus untuk bayi ya. Kalau bayi sejak kecil, bayi perempuan itu tetap dianggap najis ya, air kencingnya. Tapi khusus bayi laki-laki, selama dia belum minum air susu, selama dia belum minum susu formula gitu ya, nah belum makan apa-apa gitu ya, nah itu boleh air kencingnya itu cara membersihkannya cukup diperciki saja. Kalau misalkan dengan percek-percek kok ternyata masih bau pesing, ya nggak apa-apa, silakan aja dicawii normal, wajar gitu ya, supaya kita ada keyakinan bahwa ini sudah bersih. Kalau ada pertanyaan kenapa bayi perempuan ya kok seperti ada diskriminasi ya, itu kalau alam Islam ya mungkin karena perempuan itu kan ya haid, ya nifas dan sebagainya gitu ya, jadi mungkin memang agak berbeda lah ya antara kencing laki-laki dan kencing perempuan. Tapi kan itu umur berapa hari sih, berapa hari aja kan di awal ya, setelah itu kan mereka ya sudah konsumsi macam-macam gitu. Oke. Lanjut. Ini apa enggak keliru ya? Berikutnya najis ya Mbak. Oh iya. Mati dan wadi ya. Mati dan wadi ya. Jadi apa bedanya gitu ya? Mati itu adalah cairan yang keluar ya, cairan yang keluar kalau seseorang itu terangsang ya. Anak-anak remaja membaca novel ya yang isinya hot, nonton film yang hot-hot, nah itu bisa mengeluarkan mati. Kalau wadi itu adalah cairan putih yang keluar setelah kencing ya. Dua-duanya sama, dua-duanya harus dibersihkan ya. Nah ini yang mungkin kita harus hati-hati kalau anak-anak kita sudah mulai balik ya atau mendekati balik gitu ya, untuk hal-hal yang mati seperti ini ya. Kalau wadi mungkin justru ini hati-hati pada orang yang usianya sudah mulai beranjak gitu ya. Kadang mungkin keluar ya tes gitu setelah pipis yang dia tidak sadari. Makanya di sini kenapa kalau pipis itu disarankan untuk jongkok tidak berdiri ya. Salah satunya kalau anak-anak kita latih untuk pipis dengan jongkok itu semua air kencing itu habis, tidak bersisa ya, jadi bersih gitu. Semuanya bisa keluar, tidak ada yang ngantong, tidak ada yang tersisa. Itu salah satu sisi positifnya kenapa kita itu kalau pipis diminta untuk berjongkok ya, tidak dengan berdiri, kecuali pada kondisi-kondisi darurat ya monggo lah ya, tapi selama bisa jongkok kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk jongkok. Itu ya mati dan wadi sebenarnya jelas gitu ya, antara mati dan wadi ini. Kemudian yang berikutnya adalah bangkai ya. Bangkai ini sudah jelas najis ya, tadi mungkin disebut di awal itu ya. Bangkai ini najis, tapi kata Rasulullah ada 2 jenis bangkai ya yang itu dihalalkan. Yang pertama adalah bangkai ikan. Fil bahri wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Di laut
di situ ada ikan, air di laut itu air ada di laut itu adalah pembersih, dan ikan yang mati itu dianggap halal. Jadi ikan, bangkai ikan ya, bangkai ikan itu enggak apa-apa. Kalau bangkai ikan itu enggak boleh, kita enggak akan bisa makan ikan itu ya, karena semua ikan yang kita beli ya pasti mati gitu ya, kecuali mungkin ke pasar ada mujair yang masih hidup ya, ada patin yang masih hidup, lele masih hidup ya. Tapi untuk ikan-ikan yang lain rata-rata kita beli sudah dalam keadaan mati ya. Nah tadi dasarnya ya fil bahri wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Jadi di laut itu airnya untuk pensuci dan bangkai ikannya itu halal. Jadi boleh ya. Semua bangkai ikan yang ada di laut itu halal. Kalau ternyata ada bangkai manusia, nah itu yang najis ya. Nah, maksudnya haram ya, tidak boleh kita nikmati. Yang halal itu adalah bangkai dari ikan. Sehingga tapi ada juga ya itu belalang ya. Belalang. Ada 2 macam bangkai yang dibolehkan belalang. Belalang itu kan binatang yang katanya nggak punya darah. Betul. Tapi nggak tahu belalang itu dimanfaatkan untuk apa ya. Kalau di hadis itu halal. Katanya orang dibrengkes gitu ya, seperti larut. Iya. Ya. Dan yang disepakati mana lagi? Lanjut Mbak. Yang terakhir adalah jalalah. Jalalah. Binatang jalalah itu adalah binatang yang memakan kotoran. Ya. Kotorannya sendiri atau kotorannya manusia. Sekalipun asalnya binatang itu halal gitu ya. Tapi kalau dia berubah menjadi jalalah, maka dia menjadi haram. Contoh, sapi. Sapi itu asalnya halal. Tapi kalau yang punya itu tidak mau ngasih makan rumput ya, tidak mau ngasih makan daun-daunan, dan dikasihlah makanan, maaf ya, nggak dikasih makan sehingga sapi itu memakan kotorannya sendiri, maka itu dikatakan sapi ini jalalah. Secara otomatis binatang sapi ini aromanya akan berubah. Jadi pokoknya baunya nggak enak banget gitu ya, karena dia makan kotorannya sendiri. Binatang itu kan kalau tidak dikasih makan ya lama-lama dia makan kotorannya sendiri. Nah sama lele ya, lele itu halal ya. Tapi kalau ada orang punya peternakan lele dan yang dimasukkan ke dalam itu adalah kotoran manusia, mohon maaf ya, itu lele itu menjadi jalalah. Makanya kadang ada yang beli lele, begitu dibuka, banyak apa ya, banyak jentik-jentiknya atau apa gitu ya. Karena lele ini tidak sehat gitu ya. Tapi kalau lele itu dikasih makan katul atau rumput yang dipotong-potong kecil, dicacah kecil ya, pokoknya kasih makan selain jalalah lah, ya boleh. Nah itu ya jalalah. Jadi binatang atau ikan yang dia dikasih makan makanan makan kotorannya sendiri atau kotoran yang lain. Kalau misal si A punya kolam lele, dalam 1 bulan lele ini dikasih makan kotoran, baunya nggak enak. Tapi setelah itu bulan berikutnya dia tobat gitu ya, setelah tahu ternyata nggak boleh ya, akhirnya dia berubah, maka makanannya sudah mulai diganti terus ganti ya, sampai ada perubahan tuh, bisa dilihat tuh, dicium tuh ya dari aroma lelenya ya. Nah, 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi gitu ya, maka dia berubah lagi, tidak lagi sebagai jalalah. Nah ini boleh kita makan itu ya. Jadi jalalah itu tidak boleh dikendarai, juga tidak boleh dimakan dagingnya ya, karena memang jorok. Nah babi ya, babi itu termasuk jalalah ya, karena memang banyak sih peternak babi itu ngasih makanan ya, kadang sayur-sayuran,
wortel apa saya pernah lihat di Bali ya. Tapi babi ini memang dasarnya memang sudah jorok gitu ya. Sekalipun kadang itu ada wortel, ada macam-macam sayuran di depannya, tapi banyak juga itu yang makan kotorannya ya. Itu babi ya. Saya pernah lihat soalnya di peternakan babi di Bali itu ya. Baunya enggak enak banget ya. Baunya amis, Masya Allah. Ya, astagfirullah. Itu makanya kenapa babi ini kok tidak dibolehkan ya bagi kita ya, karena aromanya aja sudah gak enak banget. Nah, walau alam apakah aroma babi itu bisa kecium ya dari jarak berapa? Aromanya nggak enak itu apakah karena dia itu juga termasuk jalalah ini gitu ya? Insya Allah itu. Nah, sekarang adalah najis yang diperselisihkan ya. Sudah selesai ya. Najis. Nah, najis yang diperselisihkan itu salah satunya adalah khamr. Khamr itu minuman itu. Khamr itu memabukkan. Sedikit atau banyak, kalau memabukkan ya nggak boleh ya. Haram gitu. Nah, cuman gini, khamr ini dikatakan najis ya itu oleh jumhur ulama ya. Oleh jumhur ulama. Jadi dimakan, diminum atau tidak diminum, khamr itu najis. Nggak usah pegang-pegang lah ya, karena khamr ini minuman keras, maka di dalam hadis yang lain, siapa yang memegang, siapa yang jadi perantara, siapa yang menghidangkan, ya, siapa yang meminum, itu semuanya dianggap berdosa. Semuanya nanti akan masuk ke dalam neraka ya. Begitu kerasnya peringatan Rasulullah ini. Jadi tidak hanya yang meminum khamr, tidak hanya yang menikmati, tapi siapa yang menjual, siapa yang membeli, siapa yang mengantarkan, siapa yang menunjukkan, semuanya yang terlibat itu, maka mereka ikut berdosa ya. Sehingga jumhur ulama mengatakan memang khamr itu najis ya. Hanya yang menganggap ada ulama yang menganggap suci gitu ya. Yes, apa kan? Tapi inilah perbedaannya di sini ya. Kalau kita ikut yang mana? Kita ikut jumhur ulama ya. Yang kedua adalah kalau air liurnya itu semuanya adalah sepakat bahwa air liurnya itu najis. Gitu. Tapi di sini yang diperselisihkan itu adalah jilatan anjing yang bersumber dari mulut itu ya, ini Abu Hanifah ya. Jadi jilatan anjing yang kena bejana kering ya, itu yang diperselisihkan ya. Kalau bejana kering ya, kalau bejana basah iya, kalau bejana kering ya. Saya tidak membahas ini lebih jauh gitu ya. Kalau kita sudah ragu ya sudahlah gitu ya, udah dibersihkan aja, karena mungkin di mindset kita itu sudah terbangun bahwa dalam jilatan anjing itu ya itu juga membahayakan ya, bisa menimbulkan penyakit ABC dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yang najis yang diperselisihkan itu adalah darah manusia dan darah hewan yang halal dimakan. Darah manusia ya, darah manusia itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan kalau kita kena darah itu najis gitu ya. Kalau ada yang bilang nggak apa-apa itu, ya monggo sih. Mungkin yang najis itu adalah kalau darahnya itu memang banyak ngucur gitu ya. Terus kita terkena tangan, pakaian dan lain sebagainya pada kena semuanya ya. Kita menolong orang yang kecelakaan atau muntah darah banyak banget ya, kena di tangan kita, baju kita dan lain sebagainya. Nah itu sebaiknya memang ganti ya. Kalau apa namanya ya, kita bersihkan semuanya yang kena badan kita. Tapi kalau misal kita itu kena pisau di dapur ya, lagi masak, celing kena sedikit ya, terus kita bilang wah najis ya, enggak lah ya kalau yang sedikit ini ya, enggak. Kalau kita mimisan itu juga sedikit kan ya, atau itu loh Bu, kalau kita tes apa itu, tes gula darah, tes asam urat gitu ya, itu kan dicus gitu ya pakai alat, kemudian darahnya dikeluarkan. Oh ini najis? Enggak, itu enggak najis ya. Jadi yang sedikit-sedikit ini enggak ya. Tapi kalau memang banyak ya,
mungkin ada yang operasi atau potong dia mengeluarkan darah banyak. Oke, lanjut Mbak, apa ini? Bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya. Oh iya. Contoh lalat ini. Lalat ini apa ada darahnya? Kayaknya enggak ya. Nah, lalat ya. Malah di sini kita diajari ya, bagaimana kalau lalat itu terjatuh ke dalam minuman ya. Lalat itu kan kita jijik ya, karena dia jijik dan dia hinggap terbang di tempat-tempat yang kotor ya. Kalau tempat-tempatnya baik, oh, bukan lalat ya, tapi lebah ya. Lebah itu tidak akan hinggap kecuali di tempat yang baik ya. Kalau lalat memang dia suka pada tempat-tempat yang kotor ya, sampah, maaf ya, kotoran-kotoran itu lalat suka. Nah, kalau kita pengen niru lebah, kita hinggap di tempat-tempat yang baik ya, bertemu dengan komunitas-komunitas orang-orang soleh ya. Nah, itu lebah ya. Menghisap pun yang dihisap adalah yang baik gitu ya, yang baik-baik. Nggak mau lebah itu menghisap yang jelek. Kalau lalat, nah semuanya dia celok yang jelek-jelek itu ya. Nah, bagaimana kalau ya ya punya minuman, misalkan saya bikin teh, ternyata ada lalat ya masuk, ada lalat masuk. Ini kan kotor ini ya, jijik kita melihat lalat ini karena terbangnya ke tempat-tempat yang kotor. Maka Rasulullah itu memberikan arahan kepada kita gitu ya, bahwa kalau kamu membuat minum atau makanan cair gitu ya, atau minuman, kemudian lalat itu jatuh, ketahuilah bahwa sayap lalat sebelah kiri itu ada penyakit, tetapi sayap lalat sebelah kanan dia syifa. Jadi ada da'in, ada penyakit, tapi juga ada syifa, ada obatnya ya. Maka kalau lalat itu masuk ke dalam minuman kamu, celup ya, masukkan jelek gitu ya ke dalam gelas kita ya. Jadi dimasukkan dua-duanya, sayap kanan, sayap kiri dimasukkan dua-duanya, baru kemudian kita angkat, kita buang lalatnya. Bagaimana statusnya teh kita? Statusnya teh kita menjadi sehat ya. Jadi setelah ada penyakit, kemudian setelah ada racunnya, kemudian ada penawarnya, maka secara otomatis racunnya ini, penyakit yang dibawa oleh lalat ini hilang ya. Hilang dari mana? Dari penawar yang ada di sayap kanannya lalat. Kemudian teh ini boleh kita minum ya, bismillah, boleh diminum. Ini salah satu cara yang diberikan. Sama misalkan masuk ke dalam sayur gitu ya, masukin aja langsung jelek gitu ya, kemudian kita ambil, kita adonan nih mau bikin roti ya, nah, ternyata kok ada lalatnya, langsung dimasukkan, kemudian kita buang ya. Jadi pada benda-benda yang cair ya, ingat yang cair. Kalau yang padat bagaimana gitu ya, ini nasi lalatnya menclok gitu ya, ya ambil aja nasi yang di enclok lalat itu kita buang. Bagian binatang yang tidak berdarah. Bagian binatang yang tidak berdarah itu apa ya? Ya, semua ulama mengatakan suci. Bagian binatang yang tidak berdarah. Apa ya? Kulit apa? Yang tidak ada darahnya. Mayoritas ulama mengatakan suci ya, kecuali Imam Syafi'i. Bagian binatang yang sama ya. Kulit bangkai. Nah, kulit bangkai. Kulit bangkai ini memang dikatakan suci kalau sudah disamak. Tapi kalau belum disamak, posisinya ya nggak bisa ya, tetap dia sebagai bangkai. Maka kita tidak bisa menggunakan. Ya. Kalau sudah disamak boleh. Kemudian kencing dan kotoran dari binatang yang halal dagingnya. Kencing dan kotoran yang halal dagingnya. Contoh kencing dan kotoran sapi. Ada Imam Maliki dan Imam Hambali yang mengatakan suci. Tetapi Imam Hanafi ya, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i itu mengatakan najis. Jadi nggak apa-apa ya, mau ikut yang mana silahkan ya.
Kalau kita merasa jijik ya sudahlah, anggap itu najis ya. Tapi sebenarnya tidak semua yang jijik itu najis. Setiap yang najis itu sudah jelas jijik, tapi setiap yang jijik itu tidak najis. Contoh, maaf ya, umbel, pilek apa sih? Apa? Air apa namanya? Piur. Kalau kita pilek itu ya, ingus. Nah, ingus itu kita jijik melihatnya, tapi dia tidak najis. Jadi sesuatu yang jijik itu belum tentu najis. Tapi kalau najis sudah pasti jijik dan kotor. Kemudian mayit ya, mayit manusia ya. Kalau jumhur ulama yang mengatakan ya suci mayit itu ya. Tapi khusus Imam Hanafi itu mengatakan najis ya oleh Allah SWT. Ya, Oke. Jadi ini ya Bun, sampai di sini. Kemudian ini adalah adab kodok. Ini adalah adab bagaimana kalau etika setelah kita buang hajat. Apa sampai di sini ada yang ditanyakan? Mbak Umi. Mana Pak? Saya Ada Ustazah di kolom chat, Ustazah ada pertanyaan. Saya nggak dengar, Bun. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa dengar ya, Ustaz. Ini nggak kedengaran suaranya tadi. Masuk ya. Ada pertanyaan. Ustazah. Di kolom chat ada. Saya bacakan ya. Dari Ibu Muniroh, apakah hewan yang sedang sakit terus disembelih dengan nama Allah, apa dagingnya boleh dimakan? Apa dengar? Ustazah, apakah suara saya masih belum terdengar? Saya ulangi. Saya ulangi kembali ya. Apakah hewan yang sedang sakit terus disembelih dengan nama Allah, apa dagingnya boleh dimakan? Bagaimana Ustazah Ana? Apakah suara saya masih belum terdengar, Ustazah? Sudah dibuka. Sudah. Oh, masih mute. Mohon maaf Ustazah Ana,
Mikrofonnya masih mute. Sudah dibuka. Maaf, suara Ustazah Ana nggak terdengar. Mohon maaf Bunda, mungkin ini ada kendala karena beliau dalam perjalanan. Assalamualaikum.
Halo. 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 Waalaikumsalam. Ya apa suara sabul? Mohon bersabar ya Bunda, ini masih mencoba Ustazah. Oh, Ustazah Ana, alhamdulillah sudah bergabung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Saya ulangi kembali nggih Ustazah pertanyaannya tadi nggih. Ya, Bun. Dari Bu Muniro, apakah hewan yang sedang sakit terus disembelih dengan nama Allah, apa dagingnya boleh dimakan? Boleh, Bun. Boleh. Hukumnya boleh ya. Hukumnya boleh. Karena binatangnya nggak mati ya, tapi masih sakit itu boleh. Hanya kalau kita khawatir apakah tidak ada bakteri dan lain sebagainya, nah kita harus memastikan sakitnya sakit apa, gitu ya. Tapi kalau secara hukum agama itu boleh dimakan. Misalkan kita lihat ayam kita ya, kok kayak agak ngelentuk gitu ya, matanya itu halal, boleh dimakan. Oke, lanjut pertanyaannya apa lagi? Baik, yang selanjutnya saja ini dari Umu Rifa, apakah darah haid yang sudah mengering di spray tetap najis? Tetap najis selama belum dibersihkan. Jadi kalau misalkan darah haid kena spray, kemudian kita bersihkan, tapi masih membekas seperti itu ya, masih ada bekasnya karena mungkin kita terlambat membersihkannya ya, masih ada bekasnya. Tapi sudah kita bersihkan, sudah kita kasih sabun, kita gosok gitu ya, kita masukkan mesin cuci ya, sudah. Ternyata setelah kering kok masih tetap ada bekasnya. Nah ini bekas ini dianggap tidak najis karena kita sudah membersihkan. Tapi beda dengan bekas darah haid yang belum kita bersihkan. Kalau belum kita bersihkan itu najis. Oke. Untuk yang pertanyaan ketiga dari Ibu Anis, ketika membeli ayam potong dan kondisi ayam seperti lebam-lebam, seperti ada darah yang mengalir, apakah itu termasuk ke dalam bangkai yang tidak mengalir darahnya, Ustazah? Boten, itu enggak apa-apa, halal. Yaitu mungkin pada proses apanya gitu ya, tapi yang dimaksudkan itu sebenarnya ayam itu sudah disembelih ya. Disembelih kan tidak di situ ya, disembelih kan di lehernya. Kalau di dalamnya enggak apa-apa, itu boleh dimakan masih. Ini yang pertanyaan keempat, mungkin pertanyaan terakhir nggih Ustazah. Okay. Mohon bertanya dari Ibu Anis, bagaimana hukum dengan hewan yang hidup di dua alam, misalnya kepiting? Ya, ini termasuk yang diperselisihkan di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan binatang ini halal gitu ya. Ada yang mengatakan makruh. Ada makruh ya. Makruh sebenarnya bukan tidak sampai haram, tapi makruh. Kenapa yang berpendapat halal ya, yang berpendapat boleh? Karena kepiting ini tidak disebut di dalam ayat yang tadi kita sebut ya. Innama kurima alaikumul maitata waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah ya. Yang disebut hanya itu di dalam ayat. Sehingga kepiting itu masuk dalam kategori yang halal. Tetapi memang ada hadis yang tidak mengizinkan untuk binatang yang hidup di dua alam. Sehingga untuk pendapat pertama, karena ada ayat ya yang tidak menyebutkan itu, maka ini masih tetap dibolehkan. Nah, pada level makro itu karena memang ada hadis ya yang ya sebaiknya tidak konsumsi itu. Monggo. Makanya kan banyak tuh, masih banyak orang menjual kepiting gitu ya. Karena memang di kalangan para ulama juga ada yang menghalalkan. Tapi kalau ada di antara ibu yang tidak mau mengkonsumsi ya nggak apa-apa. Levelnya memang makruh, bukan haram.
Kan beda ya, misalkan kalau babi semua ulama, jumhur ulama itu mengatakan haram ya. Sehingga kalau ada orang menjual babi kita ya sebaiknya kita tidak mengizinkan ya. Tapi kalau kepiting itu karena ada yang mengatakan halal, ada yang makruh, maka boleh kita memilih. Itu ya Bun ya. Ustazah, matur nuwun. Mohon maaf Ibu-ibu untuk pertanyaannya mungkin bisa dicukupkan dulu, bisa disimpan untuk pertemuan berikutnya insya Allah. Oke, mohon maaf ya. Insyaallah. Karena waktunya juga sudah jam 9. Ya. Tak terasa sudah di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa membawa manfaat dalam kehidupan kita.